Talks with BPM. Akhirnya setelah sekian lama kita bisa berbincang-bincang lagi nih di sini. Tapi sebelumnya pasti banyak dari kalian yang belum kenal kan sama aku. Jadi semuanya perkenalkan, aku Vinka Tauta Amanda, mahasiswi IB Kwi Kanggi, jurusan akuntansi dari angkatan 2023. Hari ini aku bakal menemani kalian selama beberapa menit ke depan nih. Jadi jangan bosen-bosen ya liatin muka aku. Tapi aku hari ini nggak mungkin dong sendiri. Jadi hari ini kita kedatangan dua mahasiswa baru yang cantik dan ganteng yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang bersama kami di podcast hari ini. Dipersilahkan kepada kalian untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, jurusan, dan angkatan. Bisa dimulai dari yang cantik dulu kali ya. Halo semuanya, kenalin nama aku Aulia Nahdiva, aku dari Prodi Akuntansi angkatan 2024. Halo semuanya, nama aku Josia Valenjersi, biasa dipanggil Valen, dari jurusan Administrasi Bisnis angkatan 2024. Oke, halo Aulia dan halo Josia. Gimana nih kabar kalian hari ini? Baik. 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 Suasana hatinya? Waduh, susah ya kalau buat Iya. dijelasin. Oke, berarti Fun. nano-nano gitu ya. Tapi udah ada stres-stres dikit gitu gak sih? Iya, apalagi kita udah belajar hitung-hitungan. Betul. Oke, Sama sih. oke. Berarti, tapi hari ini excited gak untuk berada di sini nih bersama kami? Banget. Excited banget ya. Iya. Oke. Josia dan Aulia, aku mau nanya banget, gimana perasaan kalian waktu menjadi King and Queen di PKKMB kemarin? Boleh. Jujur aku kaget banget ya dapat Queen PKKMB 2024. Kayak nggak nyangka bakalan dapat, apalagi aku bikinnya tuh kayak gak niat sebenarnya. Terus tiba-tiba itu posisinya kan aku lagi tidur ya. Terus tiba-tiba aku dibangunin sama kakak pengayom aku, dibilang kayak, Aulia ayo jangan tidur ya gitu kan. Terus aku bilang, kenapa kak? Nggak apa-apa, ntar kamu lihat aja gitu kan, kata kakaknya. Terus nggak lama kemudian malah dipanggil kan jadi Queen 2024 PKKMB itu. Jadi seneng banget sih kalau pernah kaget. Berarti kamu kaget banget ya waktu saat dipanggil nih tiba-tiba karena Iya. posisinya lagi tidur kan? Iya, deg-degan banget, kayak nggak nyangka gitu. Berarti nggak nyangka, bener-bener gak nyangka sama sekali. Nggak Oke. nyangka. Kalau Josia gimana? Nah, kalau dari aku sendiri sih jujur nggak nyangka juga sih, kayak nggak expect, kayak lagi ngobrol aja gitu sama teman-teman kan, lagi cerita-cerita segala macam, tiba-tiba King of PKKMB Josia Valenjersi, jadinya nggak expect sama sekali gitu loh. Berarti tapi happy dong berarti jadinya. Happy. Happy dong. Waktu kalian maju ke depan tuh pasti diceng-cengin kan sama teman-teman kalian. Iya. Iya, pasti cuma. Tapi kalian Dimintain sempat foto bareng nggak berdua? di panggung. Iya, di panggung gitu. Di panggung. Di panggung foto bareng. Oke. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih, langsung kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Boleh. Pertanyaan pertama, apa motivasi utama kalian memilih jurusan akuntansi dan administrasi bisnis? Dari aku dulu kali ya. Boleh. Kalau aku ngambil jurusan akuntansi, kenapa? Karena menurut aku ya jurusan akuntansi itu pasti dibutuhin nggak sih buat ini, Benar, buat benar. perusahaan gitu kan. Dan terus dorongan dari orang tua juga katanya jurusan akuntansi itu bagus buat prospek kedepannya, makanya kita ambil jurusan akuntansi. Jurusan akuntansi. Nah, kalau dari aku sendiri ngambil administrasi bisnis, ya yang pertama karena lebih efisien ya, karena rumahku ini di area Kelapa Gading kan. Jadinya lebih singkat waktu perjalanannya dan deket juga, dan pas banget mau ngambil bisnis dan administrasi bisnis ini di Kwikianggi udah unggul. Aku udah searching-searching di Google, jadinya menarik untuk join ke sini. Menarik ya. Kalau untuk Aulia, kenapa Kwikianggi? Kenapa ya? Aku awalnya nggak tahu kan ini ada ibu di Jakarta gitu kan. Aku nggak pernah searching apa gitu. Nah aku tahu ini dari orang tua aku, dibilang kayak, yaudah kamu masuk ini aja, ini bagus akuntansinya gitu. Dan aku daftar di sini. Oke. Kalau dari jurusan kalian nih, cita-cita kalian itu bukan sih? Iya. Cita-cita Iya, kalian. bisa Berarti dibilang. dari kecil kalian emang punya keinginan untuk menjadi seorang pembisnis dan seorang akuntan. Yes. Oke. Semangat terus ya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana pengalaman kalian selama kegiatan PKKMB? Boleh diminta perasaannya per hari ya kali ya. Day one bagaimana, day two gimana gitu. Bisa dimulai dari siapa? Dari Aulia? Bisa? Oke. Kalau aku dari day one itu aku masih bingung banget sih, bingung banget kayak, waduh ini kalau ada temen gak ya gitu ya, kayak
apa ya, takut berbaur gitu loh, kayak bakal diteman gak ya, kayak ngobrol ntar sama siapa gitu, kayak gitu kan. Terus habis itu kaget juga sih, udah lama nggak berjemur, terus tiba-tiba berjemur tuh kayak kaget, bikin kayak Bener, waduh bener. lemes banget, ini bener lemes banget Mungkin gitu gak kan. expect juga kali ya kalau Iya. bakal upacara lagi gitu. Iya gitu, bakal upacara. Terus habis itu kita kumpul ya di Audit? ya di audit tuh kan, kayak sebenarnya enak banget ya ngumpul di sana, tapi kayak ya Allah demi Allah itu pegel Pegel banget. banget. Karena nggak ada Tapi tetap- alasnya kan. Iya, tapi tetap happy sih. Ya. Terus kalau day one itu enak sih, udah mulai berbaur gitu sama teman-teman, jadi kayak ngobrolnya juga kayak asik-asik aja gitu kan. Terus kalau day 3 itu happy banget karena ada Happy banget. kayak konser, terus tiba-tiba kayak itu yang di pengumuman itu yang menang Queen Queen, and King itu ya. senang banget sih. Menjadi memori tersendiri berarti Iya, ya. apalagi Bener. yang day 3. Oke, oke. Nah, kalau dari aku sendiri dari pengalaman pertama, hari pertama, excited banget kan awalnya. Sampai sana di upacara dulu, dan upacara itu cukup gimana ya, panas kan, jadinya cukup sedikit melelahkan, dan yang pastinya excited banget ya ketemu orang-orang baru gitu kan, jadi kita bisa nambah relasi situ. Dan hari keduanya udah mulai menyesuaikan, udah segala macam, udah ngomong-ngomong juga sama kakak pengayom, dan mulai tahu lah ini gimana caranya. Dan hari ketiga itu yang puncaknya sih menurut aku, itu udah senang banget deh hari itu, kayak banyak konser, ada kayak dosen-dosen manggung juga, itu kayak Benar. fun banget, semuanya terbayarkan sih di hari ketiga. Oke. Berarti sepakat dong hari ketiga yang paling seru ya. Sepakat. Sepakat happy. Terus nih, kalian waktu pertama kali nih kan pasti kan dapat pengumuman ada PKKMB gitu kan, ada ospek. Kalian tuh first impression kalian tuh maksudnya kayak perasaan kalian tuh dapat kabar itu tuh gimana sih? Kalau dari aku ada ospek itu cukup menarik sih ya, karena udah lama nggak merasakan itu, dan ini juga jarang, dan ini sekali doang kan, nggak bakal terulang lagi, jadinya ya udahlah ikutin aja gitu. Ikutin aja. Iya. Berarti tipenya yang kayak ah yaudah gitu kan, nggak tahu nih apa yang mau terjadi tapi kayak Iya. ikutin aja, Udah ikutin terabas aja. aja gitu ya. Oke. Biar ini aja, ngalir aja. Oke. Kalau Alia? 11-12 lah sama si Josie. Oke gitu. Berarti nggak ada perasaan takut atau gimana dong ya? Enggak. Tapi sebelum itu kalian pernah gak sih kayak ngepoin nih dari IG PKKMB atau TikTok PKKMB itu kalau pernah? aku Iya. iya, Pernah. banget. Oke. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kesan yang paling nggak bisa dilupain selama kegiatan PKKMB kemarin tuh apa sih? Ya kalau dari aku sih, jadi King lumayan menjadi pengalaman tersendiri gitu ya. Oke. Sebelumnya nggak pernah, dan tiba-tiba banget jadi King PKKMB 2024 GB ini, ya cukup mengesankan lah. Oke. Kalau aku sih menang ini ya, Queen PKMB itu berkesan banget buat aku. Oke, berarti emang benar-benar menjadi suatu memori yang mengesankan dan meninggalkan kesan yang baik ya buat kalian ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Apakah kalian sudah bergabung dengan organisasi atau komunitas kampus? Jika ya, apa yang membuat kamu tertarik, dan jika belum, kenapa? Nah, kalau dari aku sendiri sih, aku kemarin baru join welcome party-nya Himabi ya. Oke, Himabi. Dan karena itu juga himpunan dari prodi aku, jadinya aku mau ikut ke dalam situ, jadinya nanti mungkin aku bisa berbincang-bincang juga sama cutting aku kalau aku ada kebingungan atau dari tugas atau dosennya yang ini harus gimana ngatasinnya. Dan Oke. cukup aku rasa itu kalau aku join ke situ itu akan membantu aku banget sih. Dan yang kedua, aku join UKM basket karena dari SMA aku juga main basket. Jadinya alangkah baiknya kalau di kuliah Diteruskan. Berarti basket ini berarti hobi, oke. Berarti untuk Himabi tadi itu menambah relasi lah ya? Menambah mencari relasi juga, Oke. iya. Dan- Berarti sejauh ini udah sebanyak apa nih relasinya? Beberapa cutting juga ada yang dari mantan sekolah aku kan. Oh, oke. Jadinya
bisa saling tanya-tanya juga. Oke. Apalagi kan sekolahku di Kelapa Gading juga kan, dan rata-rata anak sekolahku itu yang udah lulus beberapa ada yang masuk ke sini lumayan. Oke. Jadinya masih bisa nanya-nanya. Kalau Aulia sendiri gimana? Kemarin aku udah ngambil UKM Hima Asta, terus sama basket juga. Oh, sama berarti basket ya. Herois juga, terus UKM sosial. UKM sosial. Aku ngambil Hima Asta tuh, aku kan dari jurusan akuntansi ya, jadi aku tertarik juga buat ngambil Hima Asta. Nah kalau UKM sosial aku ngambil gara-gara aku pengen berbaur aja gitu, pengen berbaur terus kayak apa ya, berbincang bareng lah ibaratnya kan kalau UKM. Terus kemarin tuh asik juga sih pas kakaknya ngebawain apa UKM Fair? Iya. Oke. Yang kemarin. Terus kalau basket, ya aku suka olahraga. Oke, berarti kamu join berapa organisasi nih? 4. 4. Udah siap membagi waktunya? Siap. Siap membagi waktunya. Oke. Ini Aulia ini calon yang bakal kenal seluruh dunia gak sih? Soalnya 4 organisasi loh dia join. Keren. Kita kasih tepuk tangan dulu. Oke. Berarti kalian udah mulai ikut-ikut kegiatannya atau belum nih? Kalau dari aku kemarin minggu lalu di hari Kamis basket udah join pertama kali. Oke. Dan orang-orangnya cukup welcoming ya, dan Oke, syukur ya. iya syukur jadinya nggak yang gimana-gimana gitu. Oke. Alia? Belum. Belum ada. Oke. Mungkin dalam beberapa waktu dekat kali ya. Jadi stay tune aja. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Apa harapan kalian untuk tahun-tahun mendatang selama menjadi mahasiswa? Kalau dari aku sih harapannya ya yang pertama bisa lulus tepat waktu ya. Oke. Dan yang kedua bisa mengikuti pelajarannya dari mulai bisa ngerjain tugas tepat waktu, ngumpulin tugas, bisa dapat apa yang dosen kasih ke aku, materinya semuanya segala macem. Dan yang ketiga ya bisa menambah relasi sebanyak mungkin sih, karena kedepannya buat networking menurut aku itu cukup penting. Kesempatan yang harus benar-benar dicari ya. Betul. Berarti. Oke, Aulia? Kalau aku pertama itu semoga ya lulus dari IB itu 3,5 tahun. Terus IPK-nya harus di atas 3,5 kalau bisa ya. Terus semoga apa ya, dosen ngasih materi itu semoga langsung masuk gitu loh di otak aku gitu. Langsung bisa memahami gitu ya? Iya, memahami gitu. Oke. Mungkin kalian bisa titip pesan kali ke masa depan kalian ya lewat video Ya, ini. buat Valen yang di sana, nanti kalau ngeliat video ini, semoga lu udah bangga ya. Ya udah. Oke. Untuk Aulia? Semoga oleh di masa depan sukses, bisa banggain orang tua juga. Amin. Semoga harapan kalian nih semuanya bisa kalian capai ya ke Amin, Kak. depannya. Thank you, Kak. Jadi tetap semangat terus nih Iya. untuk mengejar ilmu di IB Ki Kanggi. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Apa perbedaan terbesar antara sistem belajar di sekolah menengah dan perguruan tinggi menurut kalian? Menurut aku sih Kak, kalau di SMA aku dulu sih sistem belajarnya lebih serius banget kalau belajar. Kayak kita sampai kayak kita mau nanya aja tuh kayak ya ntar dulu ya gue Ustazah mau jelasin dulu, ntar kalian baru nanya gitu. Kalau di sini tuh lebih ke ini sih menurut aku, kayak lebih bebas gitu loh. Dosennya juga ngertiin kalau misalnya kita mau nanya mau apa itu dia pasti welcome gitu loh. Oke. Nah kalau dari aku kebalikan dari sekolahnya dia ya. Oh, iya. Kayak di sekolah aku, jadi gurunya nanya, siapa yang mau bertanya nih? Tapi anak-anaknya pada nggak ada yang mau nanya. Anak-anaknya pada fokus sendiri, karena di sekolah aku HP itu nggak dikumpul Kak. Jadinya ada yang lagi main Asik game di sendiri belakang, ya, ada yang lagi berarti. tidur, ya macam-macam lah. Apalagi kalau udah kelas 12 udah lebih santai kan ya. Benar. Terus jam pulangnya sih berbeda ya. Karena dari sekolah itu aku masuk pagi tuh 7:30 sampai jam 2:30. Kalau sekarang tuh lebih cepat aja Kak. Jadinya masih ada sisa waktu banyak dan bisa mengerjakan tugas. Berarti kalian terbalik ya? Terbalik. Kalau Aulia ngerasa SMA-nya lebih serius, sedangkan kalau Santai banget. santai banget. Aku juga sebenarnya aku kayak Josia sih.
lebih santai banget nih di SMA, sedangkan di kuliah aku harus bener-bener ngejar nih, Iya, sama. ngejar materi, ngejar ini, ngejar itu loh yang buat aku kayak butuh adaptasi. Awalnya kaget juga kan Kak? Bener, Iya. bener kaget banget ya awalnya. Oke, terus pertanyaan selanjutnya nih. Seberapa penting peran teman dalam kehidupan kuliah kalian? Menurut aku sih penting banget ya Kak, buat apalagi kalau misalnya kita satu jurusan itu penting banget, karena apa ya, setiap kita ada tugas pasti kita kayak kerja kelompok gitu loh. Bener. Kerja kelompok bareng-bareng Meskipun gitu. itu individu ya. Iya. Gitu, mereka penting sih. Itu berdiskusi. Oh iya, Itu betul, bertukar pikiran. bertukar pikiran, Benar. benar. Jadi kalau aku ya sama juga, kayak penting karena kalau misalkan dosennya ini udah selesai ngejelasin, ada yang masih nggak ngerti, malu, aku kayak masih ada Bertanya, rasa malu gitu bertanya kan. untuk dosennya kan, takut dianggap ini anak nggak dengerin nih gitu kan. Oke. Cuman jadinya nanyanya ujung-ujungnya ke teman juga. Oke. Dan kalau untuk tugas misalkan udah dijelasin, ada juga yang masih nggak bisa, jadinya aku minta tolong temanku deh untuk jelasin ke aku, jadi biar pengerjaannya bisa lebih gampang lagi ke depannya. Benar. Berarti benar-benar harus mencoba beradaptasi Betul. sekali ya di lingkungan kampus ini, karena semuanya juga kan teman-teman baru nih, berasal dari beberapa daerah yang berbeda-beda gitu kan. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih. Apa hal paling menarik yang kalian alami selama 1 minggu kalian berkuliah? Hal yang paling menarik, ya kita bisa lebih kenal banyak orang sih Kak, dari atas, pokoknya dari angkatan yang tinggi-tinggi gitulah. Kita pas kemarin tuh join welcome party-nya Himabi, aku bisa kenalan sama yang lebih atas, dan mereka tuh baik banget, kayak ngasih saran, semester gini lu harus ngapa-ngapain, dan ya itu sih cukup Excited? excited. Excited. Oke. Alia gimana? Hal yang paling menarik? Hampir 11-12 sama dia sih. Hampir 11-12. Tapi kalian selama kuliah nih, ada gak sih kayak teman baru nih, bukan teman sekelompok kalian waktu PKKMB, tiba-tiba kayak, lu kan yang King and Queen kemarin gitu, itu ada gak sih? Ih, itu mah pasti ada sih. Ada. Pasti ada. Aku Malah lah- diceng-cengin Kak. Malah dijodoh-jodohin. Soalnya kayak apa sih, kita kan cuma teman gitu loh. Iya. Gitu. Tapi kalian teman? Enggak, kita baru kenal ya? Iya. Baru kenal. Kan udah temenan tadi, Iya, baru kenalan tadi kan. barusan. Oke. Mungkin jabat tangan lagi Oh, kali ya. boleh. Kenalan dulu, Boleh. kenalan. Alia. Valen. Oke, kan kita 1 KM nih, harus kayak deket dong, Boleh. kenal dong ya kan. Boleh. Jangan memutus tali silaturahmi, harus tetap kenalan. Iya. Jangan melupakan memori tentang menjadi king and queen kalian, oke? Oke Kak. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana adaptasi kalian dengan lingkungan baru dan kegiatan perkuliahan? Adaptasi ya mungkin karena awal-awal ini masih di dalam fase kaget gitu lah ya. Cuman bukan yang kaget banget, udah mempersiapkan dari sebelum-sebelumnya, cukup kaget. Jadinya semoga kedepannya bisa mengikuti terus lah, jangan sampai ada yang miss gitu. Kalau bisa belajar dengan giat biar dapetin nilai yang bagus. Oke. Aulia sendiri gimana? Kalau aku kaget sih, kayak yang pertama, apalagi kan aku kerudungan ya. Terus aku tuh bingung milih OOTD, kayak wah besok tuh pakai baju apa ya? Besok pakai baju oke, apa ya? Malah oke. kayak bingung sendiri, padahal kayak saya bilang kayak ih, aku udah gak punya baju deh. Gue sebenernya kayak di lemari tuh banyak, tapi kita kayak waduh, ini udah Kayak aku nggak bisa pakai baju ini 2 Iya. kali deh. Iya. Kayak pokoknya harus seminggu aku harus pakai bajunya ini nggak boleh Iya. sama minggu depan Iya, gitu cewek ya. gitu gak sih? Aku gitu juga soalnya. Tapi Josia nggak berasa gitu. Lumayan sih berasa. Lumayan Iya. ya, bener. Mungkin karena waktu sekolah kan kita kan pakainya seragam Seragam, nih, jadi udah kan template kayak ya. udah template dan kayak nggak pusing mau besok mau Iya. pakai apa gitu kan. Ini Tapi harus bebas. tapi kalau Match and waktu match-nya harus pas. benar. Kalau nggak, kalau aneh gitu juga diketawain orang lah ya. Ini orang salah kostum nih kayaknya nih. Tapi kalau di perkuliahan ini kayak harus mikirin dulu nih OOTD-nya gimana nih, Iya, kelihatan keren atau enggak Yang gitu paling kan. pertama itu OOTD. OOTD. OOTD yang pertama ya. Oke. Oke. Tapi kalau yang paling kaget nih selama 1 minggu ini kalian ngerasa paling kagetnya tuh sama apa sih? Paling Kayak- kagetnya di dalam
pelajaran mungkin ya Kak. Karena di sekolah aku kan cukup tadi yang aku bilang tergolong santai banget kan. Oke. Kayak masih bisa main game, masih bisa high trail segala macam. Kalau di sini tuh kayak semuanya fokus banget gitu orang-orangnya, jadinya jadi terbawa ikutan fokus juga buat lebih giat dengerin dosen nyampein materi gitu kan. Tugas-tugasnya juga harus tepat semuanya. Berarti mau nggak mau kamu harus membiasakan diri mengikuti kebiasaan orang-orang di sekitar kamu ya, berarti. Oke, kalau Aulia sendiri gimana? Ya harus ini sih tepat waktu menurut aku ya buat ngumpul tugas gitu. Karena kaget dulu kan kalau misalnya di sekolah tuh kayak ngumpul tugasnya ya udah kan ntar dulu kan kalau ini kayak ada waktunya kan. Deadline-nya ya. Jadi kita kayak ya ini harus dikerjain makanya kita kalau balik dari kampus tuh kita belum balik ke rumah tapi kita malah kayak nugas di dulu. kelompok. Dan kalau di sekolah dulu, kalau misalkan kita nggak ngerjain tugas, masih dikejar-kejar sama guru kan, soalnya Bener banget. Gimana ya, guru yang masih nyari kita lah. Bener. Sekarang kalau di kuliahan ini kita yang nyari dosennya. Bener. Gitu. Jadi emang udah kayak kalian lah yang harus mendewasakan diri, Lebih mandiri udah kan, ya, lebih harus mandiri, lebih nggak dewasa. bisa dikejar-kejar lagi nih, Iya, harus betul. dari kesadaran diri sendiri berarti ya. Iya. Oke. Lain agar mereka bisa sukses beradaptasi di lingkungan kampus. Nah, buat mahasiswa lain, Oke. semoga bisa cepat beradaptasi ya, itu sih kuncinya. Kalau kalian masih terpaku dengan dunia yang lama, nggak bisa beradaptasi dengan dunia yang baru, susah guys. Oke. Karena di kuliah ini lebih serius karena perguruan tinggi kan namanya. Jadi kita harus lebih kompeten juga, harus lebih giat belajar, pokoknya semuanya ditambahin lah guys, jangan effortless. Oke, berarti emang harus move on ya dari Harus yang move on dari zona kemarin-kemarin. nyaman. Kalau kemarin-kemarin ya masih bercanda-bercanda nih, atau kayak PR dikerjainnya satu, Iya. atau mungkin di kelas dikerjainnya, Iya. itu udah nggak boleh lagi. Jangan. Itu nggak boleh lagi. Jangan. Jangan malas-malasan juga, Jangan. karena Iya, kita yang mencari nilai. Iya, takutnya nanti dosennya ada yang pas dimunculin ke layar di depan gitu kan, yang belum kerjain, malu juga sih. Bener, Karena kan bener banget. teman-temannya ini teman-teman baru, bukan dari teman-teman SD SMP gitu yang udah kebiasa dengan kebiasaan kita gitu kan. Jadinya ya malu sih. Oke. Kalau dari Aulia gimana? Sama aja tuh kayak Valen. Valen. Terus kalian jangan lupa ya masuk ke ini kampus ini Krikian. Oh my god. Asik. Oke. Recommended banget nih buat kalian yang mau masuk ya. Apalagi jurusan akuntansi. Oke. Administrasi bisnis juga bagus. Kita ada manajemen dan SITECO. Itu semuanya bagus guys. Jadi kalian bisa daftar ke sini ya tahun depan, karena kalian bisa bertemu dengan King and Queen Dan jangan- PKKMB 2023, Josia dan Aulia. Dan jangan Gak jadi. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Apa impian karir yang ingin kalian kejar setelah lulus? Karir yang pasti bisa berpengalaman ya kak, di dalam dari mulai soft skillnya bisa terbentuk segala macam, buat di dunia kerjanya itu sangat-sangat membantu sih. Jadinya nggak kaget lagi lah di sana. Oke. Dan materi-materi yang dari dosen, yang tugas-tugas yang udah diberikan bisa kita aplikasiin ke dalam dunia pekerjaan gitu kak. Kalau dia gimana? Kalau menurut aku, apalagi kan aku pengen jadi pengen jadi akuntan. Jadi aku harus belajar yang giat banget gitu buat memperdalam ini akuntansi. Harus balance ya. Iya, Harus balance. Harus balance, benar, Sekarang benar. balance kan. Balance. Harus balance, emang benar harus balance. Iya, Kalau balance ya salah dari awal sampai ini ya udah salah kalau misalnya. Oh itu Harus balance banget ya. harus Kak? teliti, harus balance. Iya. Kalau kita kekurangan 100 perak, Ya udah itu salah semua. ya. enggak kita talangin aja. Dan yang kagetnya juga Nggak bisa ditalangin kan. Ntar kita bikin laporannya gimana tuh? Kita talangin aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan. Dan yang kagetnya juga akuntansi di sini kan, kalau di sekolah aku dulu pakai bahasa Indonesia kan, dan akuntansi yang di sini aku kaget pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris tuh kaget Jadinya banget. masih ada istilah-istilah yang Kalian bingung nih? gitu Iya, kan, apa nih, kayak apa apa nih? nih? Padahal Belum sebenarnya kalian terbiasa. tahu gitu kan, bahasa Iya. Indonesianya kalian tahu, Tahu. cuman karena diaplikasikan dalam bahasa Inggris, Iya. kalian kayak Masih linglung apa ya? kaget. Masih kaget. Jadi Berarti kayak mungkin- belajar dari awal kali ya. mungkin bisa karena terbiasa. Bener banget, bener banget. Aku dulu.
Terima kasih atas kata-katanya Josia, Iya. sangat bagus, sangat menginspirasi. Oke. Butuh kata-kata nggak? Lagi Boleh. ada lagi nih. Boleh. Nggak butuh kata-kata, yang penting bukti nyata. Waduh. Paham. Janganlah. Jangan. Kasih paham dong. Jangan. Biar yang lain paham tuh. Jangan. Join dulu IBKKG. Oke. Ada Timothy Ronald. Bukan. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Bagaimana pandangan kalian tentang pentingnya keseimbangan antara akademik dan kegiatan non-akademik selama kuliah? Nah, itu dibutuhkan kayak time management ya, lagi-lagi, dan Bener. bagaimana cara kita mengatur biar kita bisa ikut yang organisasinya, cuman kita masih bisa ngerjain tugas apa segala macam, presentasi. Dan itu dia sih yang menjadi challenge buat aku ke depannya untuk bisa selalu gimana ya, mengatur waktunya dengan benar. Oke, kalau Josia, Aulia gimana? Pintar-pintar kita ngatur waktu sih Kak. Apalagi kalau kita kan apa ya? Kalau aku sih lebih mentingin ini ya pendidikan Betul. akademik Nilai. gitu. Jadi aku kayaknya lebih mentingin akademik di entar. Tapi aku bakalan apa ya? Ya balik lagi aku harus pintar-pintar ngatur waktu gitu. Nggak lupa juga sama organisasi. Iya. Benar. Kita harus ikut organisasi. Berarti ini suatu tantangan banget ya Suatu buat kalian tantangan buat untuk kita. mengorganisasiin. Karena kan kalau di sekolah Untuk gitu nggak mesti ikut kan. Benar. Jadinya masih bisa santai lah. Kalau di sini ya kita harus bisa bagi waktu. Apalagi kita ngumpulin credit score 250 dan menurut aku cukup menantang sih. Menantang Menantang. banget. Iya. Gak apa-apa, jalan kalian masih panjang kok ke depan. Iya. Banyak event-event yang bisa kalian ikuti gitu lah. Itu dia. Menambah pengalaman juga kan, Bener Kak. banget. Nggak cuman dapetin poin SKKM, kita juga dapat pengalaman juga Pengalaman yang menarik. Ya. Setiap event ya pasti akan selalu ada pengalaman menarik Iya, gitu. betul. Oke. Gak terasa ya, kita udah ngobrol banyak banget di podcast pada hari ini. Terima kasih banget buat Josia dan Aulia yang telah Terima kasih menyempatkan juga, Kak. waktunya untuk hadir di acara podcast hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube BPM KSB. Dan jangan lupa untuk follow semua media sosial kita yang ada di bawah ini. Karena akan ada banyak sekali informasi mengenai pekerjaan dan akan banyak sekali informasi mengenai tentang kampus yang terupdate. Jadi jangan lupa di follow ya. See you another episode of Talks with BPM. See you, bye bye. Bye.